如星，咱们去庆祝一下。大哥，你没事吧？你千万别放在心，俺怎么会和小？大家都是一家，我听到没有？至于大舅哥。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-647. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 646. Sebelumnya, pertarungan sengit masihlah terus terjadi antara Qin-Chen dan Xu Dongsen. Ia yang telah menerima sebuah pedang merasa percaya diri bisa mengalahkan Qin-Chen. Namun sepertinya itu hanya angan-angannya saja. Sebab seberapa kuat pun pedang yang dia miliki, Xu Dongsen masihlah kesulitan dalam mengalahkan Qin-Chen. Sebenarnya dia itu sempat berhasil menahan pergerakan Qin-Chen, tapi semua itu tidaklah bertahan terlalu lama. Karena dan kemampuan yang Qin-Chen miliki, ia bisa dengan mudah membalikkan keadaan, yang mengakibatkan Xu Dongsen harus bernasib buruk. Ia benar-benar telah kalah telak dari Qin-Chen sampai-sampai dia itu dibuat babak belur olehnya. Para tetua yang melihat hal itu pun segera menghentikan pertarungan tersebut sebelum Xu Dongsen dihabisi. Tetua Agung memberikan Qin-Chen izin untuk bisa memasuki tempat rahasia mereka, dan begitu kemampuannya pun telah diakui. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kekalahan Xu Dongsen membuat tetua ini sangatlah kesal. Ia memutuskan pergi dari tempat itu. Begitu pula dengan para tetua lainnya. Sementara teman-teman Qin-Chen segera mendatanginya, di mana mereka ini sangatlah bangga atas kemenangannya itu. Jiruri mengucapkan selamat atas kemenangan Qin-Chen, sedangkan Qin-Chen itu benar-benar tertawa puas. Namun ada yang aneh di sini karena Ji-Yun terus tersenyum sendiri. Sepertinya dia mulai menyimpan rasa kepada Qin-Chen. Terlebih lagi dia mulai menganggap Qin-Chen sangatlah keren. Melihat pemandangan tersebut membuat Qin-Chen sangatlah kebingungan, hingga Rusing menghentikan tatapannya sambil memberikan pujian kalau kemampuan Qin-Chen memang cukup hebat. Tapi ini justru membuat Qin-Chen berpikir kalau kedua gadis ini sepertinya telah jatuh cinta kepadanya, yang tentu membuat mereka terkejut. Terlebih lagi Qin-Chen menyadarkan mereka kalau dia ini sudahlah memiliki orang yang dia cintai. Jadi tidaklah mungkin dia berani mengkhianati Jiruyu. Rusing benar-benar kesal atas tuduhan Qin-Chen kepadanya. Ia mencoba untuk memukulinya karena tidak mungkin orang sepertinya jatuh cinta kepada pria liar sepertinya. Qin-Chen sangatlah lega karena dia pikir Rusing sudah jatuh cinta kepadanya. Kemarahan Rusing semakin memuncak dan langsung melakukan penyerangan lagi kepadanya. Tapi Qin-Chen dengan sangat mudah menahan serangan pada Rusing. Bahkan tangan itu berhasil dirinya tangkap. Akan tetapi Qin-Chen tidak ingin melakukan apa-apa dan melepaskannya. Hanya saja Rusing tidak ingin tinggal diam lagi dan terus-menerus mencoba untuk menyerangnya. Lagi dan lagi apa yang Qin-Chen lakukan berhasil menghentikan pergerakannya, yang mengakibatkan gadis itu tidak mampu berbuat apa-apa dan hanya dipermainkan oleh Qin-Chen. Rusing bertanya kepada Ji-Yun, jika semua pria di dunia mati, maka pasti tidak ada yang mau menikah dengan pria liar seperti itu. Namun dengan malu-malu, Ji-Yun merasa kalau sebenarnya Qin-Chen cukup menggemaskan. Selain itu, ia juga sangatlah keren. Ji-Yun mengatakan itu semua tanpa sadar. Ruri pun menghentikan adiknya karena jika tidak, masalah akan semakin besar. Dia pun mengajak Qin-Chen pergi demi bisa merayakan kemenangannya. Tapi terlihat dengan jelas kalau Rusing tidaklah dapat menerima hal tersebut. Sementara itu, Xu Dongsen sangatlah kesal atas kekalahannya. 如星，咱们去庆祝一下。大哥，你没事吧？ Kembali kepada kelompok Qin-Chen, di mana pesta kecil pun diadakan demi bisa merayakan kemenangannya.
Ruri bersulang untuknya, sedangkan Kinchan meminta agar Jiruyu bisa bersabar karena 3 hari lagi mereka akan segera bertemu. Ruri memberikan pujian atas perjuangan Kinchan selama ini. Selain itu, ia juga meminta adiknya untuk bersulang. Namun terlihat dengan jelas kalau Denny tidaklah begitu suka dengan Kinchan. Tapi karena dimarahi oleh kakaknya, jadi mau tidak mau Rusing akan bersulang untuknya. Tapi Kinchan tidaklah sudi sebelum dia itu mau memanggilnya sebagai kakak ipar. Sebab sejak tadi Rusing memanggilnya sebagai pria liar. Alhasil, Ruri pun memintanya untuk bersikap lebih sopan lagi. Tapi dia tidaklah sudi dan malah mengejek kakaknya. Ruri pun meminta maaf kepada Kinchan karena adiknya itu memang manja dan keras kepala. Kinchan tidaklah mempermasalahkan tingkah laku dari adik iparnya. Terlebih lagi mereka ini sudah satu keluarga. Jadi mulai sekarang dia ingin Rusing memanggilnya sebagai kakak ipar. Walaupun terlihat jelas ia tak begitu sudi. Hal yang sama juga berlaku kepada Ruri, karena dia itu bisa memanggilnya sebagai adik ipar saja. Ruri tidaklah mempermasalahkan hal itu. 你千万别放在放心，俺怎么会和小？大家都是一家，我听到没有？至于大舅哥。 Selain mereka, Jiun juga akan bersulang untuk kemenangan Kinchan, di mana dapat terlihat dengan jelas kalau Jiun taklah bisa menyembunyikan perasaan kagumnya kepada Kinchan. Sejak tadi dia itu terus-menerus mengawasinya. Kinchan yang melihat hal itu merasa ada pasir yang sepertinya masuk ke dalam matanya. Tapi Jiun malah semakin salah tingkah di saat Kinchan mendekatinya. Ruri menghentikan semua itu dan berhubung Kinchan sudah bergabung bersama keluarga Ji mereka, jadi dia mulai memberitahu tentang masalah apa yang tengah Jiruyu alami saat ini. Sayang sekali kita sempat tidak tahu apa yang dia katakan, hingga Kinchan pun menjadi sangat terkejut karena diberitahu kalau saat ini Jiruyu telah ditahan di tanah leluhur keluarga Ji, yang mana ini bisa terjadi karena dia itu telah menentang kehendak tetua agung. Hal tersebut tentu saja membuat Kinchan semakin murka. Ia meminta Ruyu untuk menunggu dirinya karena sebentar lagi dia akan datang untuk menyelamatkannya. Nah, sing sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Tetua Agung terlihat tengah membawa Kinchan bersama yang lainnya ke hadapan sebuah pavilion, di mana ini kemungkinan adalah tanah leluhur keluarga Ji. Di tempat inilah kemampuan Kinchan akan diuji dulu. Meskipun tempat ini terlihat begitu megah, namun Kinchan bisa dengan jelas merasakan adanya aura paksaan yang terus dikeluarkan oleh pavilion tersebut. Jadi bisa dikatakan kalau tempat ini memang tidaklah sembarangan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.